Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ibu-ibu yang salihah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah sekian purnama ya. Udah Masya Allah ya, 2 tahun lebih kita tidak bertemu, tidak berjumpa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tiada kata yang pantas yang terucap dari lisan kita di siang hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah, karena hingga saat ini Allah masih memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat ya. Sehat tuh ternyata nikmat banget ya Bu. Iya benar. Ya. Kemarin masa pandemi kita sehat, tapi tetangga nggak sehat, susah keluar ya. Anak sehat, kitanya kurang sehat, susah juga ya. Masya Allah, kita mengalami masa-masa yang dirasakan oleh para sahabat dulu ya, masa-masa ta'un, dan kita hampir 2 tahun tidak kemana-mana ya. Ternyata nikmat ketika kita diberikan kesehatan. Dulu ngaji malas, sekarang ngaji kenapa sih online mulu? Pengennya tuh offline gitu ya. Kenapa sih ya? Banyak banget kenapa sihnya. Yang dulu ketika kita lagi sehat, lagi bebas itu dibenci, sekarang dirindukan ya. Suami pergi mulu, pandemi ada di rumah mulu, kesal juga kan. Anak sebentar-bentar sekolah, kita jadi gurunya anak-anak. Masya Allah, jadi tensi mulu kan naik. Ini anak gimana sih gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana guru-guru setiap hari, bukan hanya 1 orang 2 orang, sekelas itu hampir ada yang 30 tergantung kelasnya, ada yang 40, kalau di saya 40 ya sekelas. Jadi Allah memberikan berbagai hikmah, berbagai pelajaran kepada kita. Ternyata kita harus pandai-pandai mempergunakan kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita. Makanya inilah yang sering ya diingatkan oleh Nabi, bahwa manusia itu selalu lalai dalam 2 hal. Yang pertama, waktu sehat. Yang kedua, waktu kosong. Waktu sehat itu tadi ya, kita kadang banyak lalainya kepada Allah. Sholat diengke-engke aja ya, diengke-engke wae cek bahasa Sunda mah. Entar aja ya. Dan kita dengan pandemi itu satu, bahwa kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita ya, kalau Allah takdirkan sehat, ternyata sehat. Ketika banyak orang yang kena ya COVID, Allah tetap mentakdirkannya sembuh, dan sampai sekarang kita bisa ketemu. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang syahid dengan COVID ya. Ya Masya Allah,
kita harus iri dengan mereka ya. Mereka sudah menunaikan kewajibannya di dunia ini. Mereka sudah memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan Allah mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita mau akhir hidup kita husnul khotimah, Bu? Mau banget. Mau banget. Mau banget. Kalau mau banget, mari kita sama-sama bahwa setiap amalan yang kita kerjakan saat ini itu adalah yang terakhir. Ketika di dalam pengajian, ya, jangan-jangan ini adalah pertemuan terakhir. Kita banyaknya istighfar nantinya. Ketika kita mau berangkat ngaji, pamit ke suami, jangan-jangan ini adalah pertemuan yang terakhir. Ketika kita mau ngaji, pokoknya banyak hal, jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah ngaji yang terakhir ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ya, wali kota Bandung ya, yang meninggal ketika mau naik ke atas mimbar, masya Allah ya, iri Bu, iri. Berharap meninggal itu dalam keadaan baik ya, dalam keadaan seperti itu. Banyak orang yang mensolatkan, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mengurusnya ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur dengan kondisi yang saat ini sudah mulai menurun ya, walaupun katanya naik lagi. Katanya di Jakarta ada PPKM deui ya, level 3. Saya juga bingung ya. Aduh, sebentar lagi Ramadan gimana gitu kan. Yang pasti kita jalanin aja ya, jalanin aja. Dan kita juga tetap harus mengikuti apa yang diajarkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah terus menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah menjauhkan kita dari segala penyakit dan mara bahaya, dan mudah-mudahan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salam semoga selalu tercurah untuk teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ya sangat kita rindukan, Nabi yang sangat kita cintai, pertemuannya selalu dirindukan oleh kita. Ketika ada orang yang bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hati kita mendesir dulu, mendesir ya. Kalau kita lagi cinta ke seseorang, ada orang lain yang menyebut ya, si A begini-begini, mendesir ya Bu ya. Lewat ngedesir, kemudian namanya aja yang tertulis itu kebaca, itu masya Allah mendesir ya hati kita. Begitu juga dengan Nabi. Tapi memang inilah satu keajaiban yang Allah berikan. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, cinta itu Allah tanamkan dalam hati kita. Rindu itu ada. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika. Allah Akbar. Ya, betapa rindunya hati ini kepada Rasulullah. Mudah-mudahan setiap tetesan air mata sebagai bukti kita rindu, sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, menjadikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas ya. Insyaallah masih ingat pembahasannya apa? Tentang pernikahan ya. Dan kita waktu itu sudah membahas berkaitan dengan hukum pernikahan yang makruh, pernikahan yang diharuskan ya. Bahkan bagaimana cara hukum
cara memilih istri sudah semuanya. Dan insya Allah kita saat ini akan membahas tentang khitbah. Khitbah ini adalah meminang calon istri. Insya Allah ini persiapan untuk anak-anak kita, ya. Kayak saya punya gadis dan juga punya bujang, ya. Jadi ketika baca tentang khitbah ini, masya Allah, ya. Dan ketika ada ngelihat orang lagi nikahin, sok sedih gitu, ya Allah. Ntar anak kita seperti itu ya. Saya suka ngomong ke suami gitu ya. Nanti suatu saat kita ngelepas anak kita seperti itu. Orang lain yang nikahin, kita yang nangis karena mau ngebayangin suatu saat kita akan melepas mereka, ya. Kita disayang-sayang sama kita didik mereka gitu ya. Setiap hari kita melihat, ternyata ketika udah gede, udah waktunya nikah, ya. Memang itu udah kewajiban kita, ya. Kita tidak bisa, dia kan udah yang besarin kita, yang mendidik kita. Kenapa sekarang yang enak berduanya gitu? Nggak bisa seperti itu. Karena memang sudah sunatullah, ya. Namanya anak yang sudah waktunya kita. Dulu kita yang dididik oleh orang tua kita, diurus, disekolahkan, besar berbakti kepada suami, berbakti kepada mertua. Begitu juga anak laki-laki, gitu ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan, ya. Pernikahan ini memang yang disunahkan oleh Nabi, ya. Bahkan kata Nabi, ya, bahwa nikah itu adalah bagian dari sunnah, ya. Makanya ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah siap untuk menikah, maka dianjurkan segera untuk menikah. Seseorang yang sudah siap menikah tetapi belum siap untuk melangkah ke sana, baik itu dari persediaan dan yang lain-lain, maka diperintahkan oleh Nabi untuk saum, ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan keseriusan seseorang, ya, kepada wanita pilihannya, itu harus dinyatakan, ya, harus diungkapkan. Tapi tidak harus dengan pakai tukar cincin. Tukar cincin itu kan biasanya dia udah tukar cincin, dia udah pakai cincin gitu ya. Itu budaya aja. Tapi yang menjadi sunnahnya itu mengucapkan, wahai ibu, wahai ayah, saya ada keinginan, ya, untuk menjadikan putri ayah atau putri ibu dijadikan istri oleh saya. Itu adalah ucapan, ya. Mau bawaan syukur, enggak juga sebetulnya tidak mengapa. Tapi kita juga tetap, ya, harus menghormati tuan rumah. Paling enggak ada oleh-oleh gitu ya. Tapi itu tidak harus, ya, tidak harus. Jadi sekali lagi, namanya khitbah, ya, itu adalah ucapan ataupun perkataan serius seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Apakah khitbah itu memang dari laki-laki? Ya. Kebanyakan seperti itu dari laki-laki, walaupun di Indonesia ada beberapa, ya, yang perempuan. Contohnya ketika Khadijah itu seorang yang solehah, ya. Setelah ditinggal oleh suaminya, beliau mendengar ada seorang pemuda yang baik, yang jujur, ya, yang soleh. Maka dimintalah Maisarah, ya, bujangnya Khadijah, untuk mengikutinya. Ya, Maisarah itu bukan perempuan, ya, Bu, laki-laki. Ya, iya, Maisarah
Maisarah itu laki-laki, ya. Jadi jangan sampai kita ngelihat ada tak marbutohnya, kemudian oh iya, makanya kan ada Siti Maisarah, ya. Iya. Kayak saya, nama anak saya yang pertama Ukasha, ya. Ukasha itu anak laki-laki, ya. Nama anak perempuan kedua dan ketiga justru tidak ada tak marbutohnya, Khansa, Rumaisa, ya. Itu tidak ada tak marbutohnya. Jadi jangan sampai kita loh yang ngikutin Nabi berarti perempuan dong, bukan. Jadi ini bujangnya Khadijah, ya, yaitu Maisarah. Nah, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah SWT, ketika Khadijah, ya, meminta kepada Maisarah untuk menyelidiki, untuk melihat, untuk berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Ternyata perjualan, perdagangan, ya, kerjasama yang dilakukan dengan Rasulullah membuahkan untung yang besar, ya. Dan di sana Rasulullah juga jujur, sopan, ya, jujur dalam interaksi, sopan, ya, kepada pembeli. Dan ini disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah. Ketika itu Khadijah, ya, langsung, ya, mengharapkan Rasulullah untuk menjadi suaminya. Nah, beliau meminta kepada pamannya agar menyampaikan kepada keluarga Nabi dan untuk melamar dirinya. Jadi bukan Khadijah yang melamar, tapi Khadijah meminta menyampaikan keinginannya kepada pamannya. Pamannya agar menyampaikan kepada keluarga Nabi, ya, untuk melamar kepada Khadijah. Itu diperbolehkan, ya. Jadi di sini apa yang kita lihat dari hikmah Khadijah, ya, seperti itu, bahwa seorang perempuan boleh aktif tapi dalam koridor syariah, ya. Nah, ibu-ibu yang makan oleh Allah SWT, ya. Jadi khitbah, ya, itu tadi, bahwa khitbah itu adalah pernyataan dari seorang laki-laki, ya, kepada seorang keluarga seorang perempuan bahwa memang dia ada keinginan untuk menikahinya, ya. Nah, ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 235, ya. Silakan kalau ada yang mau buka Al-Qur'an. 235. Mangga silakan. Mau ayatnya dulu mangga, mau artinya langsung mangga silakan. Dan tidak ada doa, Ya. dan tidak ada doa bagi Dosa. dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Baik, ya. Jadi ibu-ibu yang salihah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil diperbolehkannya, ya, seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan, ya, yaitu menyatakan keinginan bahwa dia betul-betul serius, ya, serius ingin menjadikan diri wanita tersebut, ya, untuk menjadi istrinya. Nah, ibu-ibu yang salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita seperti apa yang diperbolehkan untuk dikhitbah, ya? Yang pertama sekali, ya,
di sini ada 8 ya paling enggak. Yang pertama adalah wanita yang baik akhlaknya, baik agamanya. Ya, jadi ketika kita lihat, ya kan kita suka melihat ya, tapi dia mah ibadahnya bagus, akhlaknya kurang bagus. Ada yang akhlaknya bagus, ibadahnya kurang bagus. Nah, bagaimana? Ya. Nah, yang kita cari, yang kita harapkan, ya, anak kita yang laki-laki itu nikah dengan wanita yang baik akhlaknya, baik juga ibadahnya. Ya. Kalau setengah-setengah gimana? Ya, kalau memang kita melihat dia ada, ya, insya Allah kayaknya nanti dia bisa dididik, ya, bisa diperbaiki, silakan. Tapi kalau memang ada yang lebih baik lagi, ya pilih yang lebih baik lagi, ya. Jadi utamakan akhlak dan agamanya. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, tazawwadul wadud al-walud, ya. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur. Fa inni, ya, sesungguhnya aku ini akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat. Nah, ibu-ibu yang solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, tentunya utamakan yang bikernya. Utamakan yang biker itu yang perawan, ya. Diutamakan. Kalau ada 2, yang diutamakan mana? Tapi dilihat dulu nih dari agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Oh, ternyata dua-duanya sama, baik akhlaknya, baik ibadahnya. Turunannya juga bagus, ya. Maka yang ini yang satu sudah pernah nikah, yang satu belum nikah, maka diutamakan yang belum nikah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang menikah kepada yang sudah menikah, gitu ya, kepada janda. Kemudian beliau menyampaikan, ya, mengapa kamu tidak menikahi perempuan perawan saja, ya? Karena kalau dengan perawan itu bisa bermain-main, bisa bercanda dan yang lain-lain. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Kemudian yang keempat, ya, tentunya berasal dari keluarga yang baik, ya, keluarga yang baik, kemudian memiliki nasab yang baik,